Yang terhormat Bapak Narjo SPDI selaku mentor dan kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Losari, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Miftah Kulusnya sebagai moderator yang akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan dari mentor, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan laporan hasil orientasi P3K oleh Bapak Ahmad Hanif SPD. Kepada Bapak Ahmad Hanif SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narjo SPDI selaku mentor sekaligus kepala sekolah SD Negeri Losari. Kemudian yang kami hormati teman-teman guru SD Negeri Losari yang berbahagia. Pada siang hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan saya pada acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Untuk seminar laporan yang saya ambil, yaitu saya mengambil judul manfaat metode Sorogan atau metode tatap muka terhadap peningkatan literasi peserta didik di SD Negeri Losari Kota Surakarta pada tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae saya, yaitu nama lengkap saya Ahmad Hanif SPD, kemudian NIP 3K saya 1994 09 14 20 24 21 10 11. Formasi ahli pertama guru pendidikan agama Islam, dan unit kerja saya di SD Negeri Losari. Alamat kantor saya yaitu Losari RT 4 RW 2 Semanggi, Kecamatan Pasar Juang, Kota Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, saya bisa mengenal lebih jauh Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi pemerintah Kota Surakarta. Secara de facto, tanggal 16 Juni 1946 terbentuk pemerintah daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan kerajaan, Kasunanan dan Mangkunegaran. Next. Kemudian Kota Surakarta juga mempunyai visi RPJPD pada tahun 2005 sampai 2025, yaitu Surakarta Kota Budaya Mandiri, Maju dan Sejahtera. Dan berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visi berdasarkan RPJMD Kota Surakarta pada tahun 2021 sampai 2026. Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, misi Kota Surakarta ada 7, yaitu yang pertama
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Nomor 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Nomor 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Saya sendiri bertempat di SD Negeri Losari, tempat unit kerja saya, yang mana SD Negeri Losari ini adalah sebuah satuan pendidikan yang berlokasi di sebelah barat Rumah Deret Sopi Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, tepatnya di Losari RT 4 RW 2 Semanggi. Dan SD Negeri Losari mempunyai visi, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Kemudian mempunyai misi 1. Melaksanakan kegiatan agama secara terprogram. 2. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya agar dapat dikembangkan dalam mencapai prestasi yang maksimal. 3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. 4. Menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi. 5. Menciptakan kedisiplinan antar warga sekolah. 6. Menciptakan kerjasama yang baik antar warga sekolah. 7. Membudayakan hidup bersih, sehat, rapi, dan indah di lingkungan sekolah. Ini adalah rencana dan hasil kerja saya. Rencana dan hasil kerja P3K. Berdasarkan tes ANBK pada tahun ajaran 2023-2024, hasil rapor pendidikan di SD Negeri Losari menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa sudah baik. Harapan yang kami inginkan, khususnya saya ke depannya, yaitu peningkatan kemampuan literasi siswa sehingga rapor pendidikan SD Negeri Losari pada subtes kemampuan literasi bisa mengalami kenaikan menjadi sangat baik. Oleh karena itu, saya mengambil judul laporan saya tentang literasi, yaitu pemanfaatan metode sorogan atau metode tatap muka terhadap peningkatan literasi peserta didik SD Negeri Losari. Sorogan sendiri adalah berasal dari kata sorok atau bahasa Jawa yang berarti menyodorkan. Metode tersebut sangat memerlukan kesabaran, kerajinan, kedisiplinan siswa secara pribadi. Sorogan artinya belajar secara individu, di mana seorang siswa berhadapan dengan seorang guru. Terjadi interaksi saling mengenal antara keduanya. Metode sorogan adalah sebuah sistem belajar di mana para siswa atau santri maju satu persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab atau buku di hadapan seorang guru atau kiai. Metode sorogan merupakan metode pembelajaran yang melibatkan murid atau santri secara langsung, individual, melalui kegiatan membaca buku atau kitab di hadapan guru atau kiai. Kemudian guru atau kiai mendengarkan dan menunjukkan kesalahan-kesalahan apabila santri atau murid di dalam membacanya tadi terjadi kekeliruan. Langkah-langkah kegiatan yang saya ambil 1, yaitu berkonsultasi dengan mentor saya tentang isu yang akan diangkat. Kemudian yang nomor 2, saya membuat langkah-langkah dalam proses pembelajaran menggunakan media. Nomor 3, merencanakan media yang tepat untuk meningkatkan literasi peserta didik kelas 1A. Karena kebetulan saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kota Surakarta kelas A. Kemudian yang nomor 4, saya memberikan kepada masing-masing peserta didik buku Iqra. Yang kelima, melaksanakan kegiatan yang menarik dengan memanfaatkan media pembelajaran dan metode pembelajaran sorogan. Jadi ini
Setelah saya melakukan observasi, kemudian ini bentuk aktualisasi yang mengatasi isu yang saya angkat sehingga mendapat hasil sesuai dengan harapan yang ingin saya capai, selaras dengan visi SD Negeri Losari, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan, serta misi SD Negeri Losari yaitu mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sendiri agar dapat dikembangkan dan mencapai prestasi yang maksimal. Bisa dilihat Bapak Ibu, itu gambar yang pertama. Itu saya memberikan penjelasan tentang guru-guru hijaiyah, ya, karena itu kelas 1 mungkin baru mengenal guru-guru hijaiyah, agar siswa mengetahui semua huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Kemudian gambar yang tengah itu saya mendampingi siswa untuk memahami huruf-huruf hijaiyah dan tanda bacanya dengan cara siswa kami ajak untuk membaca bersama-sama contoh yang dituliskan di papan tulis. Kemudian yang ketiga itu mendampingi siswa dalam melakukan metode sorogan. Satu siswa membaca di depan guru, yang lainnya mengantri. Kemudian untuk rencana jangka menengah, tahun pertama atau tahun 1 membuat upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Tahun kedua menyediakan buku Iqra dan Juz Amma untuk menambah semangat literasi siswa. Tahun ketiga menggunakan media ajar, alat peraga dan bahan ajar online untuk menambah wawasan siswa. Tahun keempat mendampingi siswa dalam mengikuti kompetisi MAPSI, karena pendidikan agama Islam yaitu ada lomba MAPSI, itu setiap tahun akan ada lomba MAPSI. Itu kami mendampingi siswa untuk mengikuti kompetisi tersebut untuk menumbuhkan jiwa kompetitif dan mampu bersaing. Dan pada tahun kelima kami akan mengadakan pekan kompetisi untuk siswa di sekolah kami agar menunjukkan jiwa kompetitif dan rasa percaya diri dari siswa. Kesimpulannya, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN membantu ASN dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dan dari hasil identifikasi isu dan aktualisasi tentang kemampuan literasi siswa dengan pembiasaan membaca dengan metode sorogan dan pendampingan oleh guru, diharapkan literasi siswa khususnya SD Negeri Losari dapat meningkat. Kemudian saran saya, berdasarkan tujuan rencana kerja yang ada, diharapkan kegiatan yang positif dapat dikembangkan oleh semua para pendidik agar mampu menciptakan generasi emas yang memiliki kemampuan literasi yang baik maupun yang sangat baik. Terima kasih. Itulah laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, telah kita dengarkan pemaparan hasil laporan orientasi PDKK tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanif. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada Bapak Tarjo SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Hanif SPD dalam pemaparan materi orientasi pada siang ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pemaparan materi pada siang hari ini dari peserta orientasi sangat bagus, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta untuk kegiatan orientasi ini, sehingga
dapat meningkatkan peserta orientasi untuk semakin mengasah kemampuan dalam berbagai metode pembelajaran, sehingga pembelajaran nantinya akan lebih baik lagi. Apalagi tadi disampaikan bahwa pembelajaran dengan sorogan itu sangat membantu siswa, apalagi bagi siswa-siswa yang kurang mampu memahami pembelajaran. Anak-anak dihadapkan langsung kepada guru, sehingga anak-anak bisa diberikan penjelasan yang lebih detail oleh Bapak Guru, sehingga anak-anak yang tadinya kurang paham dengan materi akhirnya bisa memahami materi karena dihadapkan langsung dengan guru, dijelaskan materi selanjutnya, dan anak-anak mendapat bimbingan langsung, sehingga anak-anak akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi ini memang memerlukan waktu yang lebih banyak dari guru karena harus menghadapi siswa satu persatu. Tetapi kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah anak-anak akan lebih cepat paham dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hani yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggunakan metode ini, sehingga anak-anak yang tadinya belum mampu, masih kurang, sehingga anak-anak bisa memahami materi. Dan ke depan saya berharap metode ini bisa dilaksanakan dengan baik di SD Negeri Losari, sehingga anak-anak bisa lebih memahami materi, dan pada akhirnya anak-anak akan dapat menguasai materi dan nilainya akan semakin bagus dan membanggakan, dan itu tentu saja akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan dari SD Negeri Losari. Saya kira itu saya perlu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tarjo selaku mentor yang telah memberikan tanggapannya. Semoga masukan dan saran yang diberikan oleh Bapak Tarjo SPDI dapat berguna bagi peserta orientasi P3K tahun 2025. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.